yang menurut gue ini gokil banget sih, futuristik banget. Ini kalau dilihat dari belakangnya itu bohainya pol banget. Dan ini yang menjadi fitur favorit gua. Kalian mesti lihat ini. Bisa terbang cuy motornya. Balik lagi di channel Tank Atros ya yoi. Di episode kali ini gue masih berada di IMS yang kebetulan di sini tuh ada booth-nya Benda ya. Di sini gabung semua antara Benda, Benelli, ada Kiway juga, terus ada Morbidelli juga. Nah, kebetulan di booth-nya Benda di IMS ini mereka ngeluncurin sebuah motor baru yang menurut gue ini gokil banget sih, futuristik banget. Ini saking futuristik ya, gue kalau ngeliat motor ini jadi inget Iron Man gitu cuy. Motornya apa? Langsung kita lihat aja. Ya, ini dia di depan gue sudah ada satu unit Benda LFC 700. Pintas kalau kalian lihat motornya futuristik banget. Di sini mereka punya beberapa fitur yang jadi favorit gue. Pertama, motor ini udah air suspension, adjustable air suspension, mengikuti berat badan pengendaranya. Yang kedua, ada lampu fog lamp-nya yang menurut gue ini modern banget sih. Sebelum gue spill fitur-fitur yang gue suka itu ya, langsung aja kita lihat lebih detail lagi soal motor ini. Kita bahas dulu dari bagian kaki-kakinya. Pertama di bagian lingkar rodanya dulu cuy. Motor ini secara keseluruhan menggunakan kombinasi lingkar roda ring 19 yang depan dan ring 18 yang belakang. Kalau kalian lihat model velgnya ini udah kece banget ya, dibekali dengan model velg palang dan kembangannya atau motif velgnya menurut gua aman banget gitu ya. Masih bekasan modern iya, futuristik iya. Di saat yang sama terlihat minimalis futuristik juga masih aman banget. Velgnya warnanya monoton seperti ini ya, warna hitam satin atau semi doff seperti ini atau cenderung ke glossy sih sebenarnya. Dan ukuran velgnya juga nggak main-main. Cukup lebar untuk motor yang berkapasitas mesin 700 cc. Untuk yang depan ini, bannya udah dibekali dengan merek Sinco. Wah, jadi kalau misalnya motor custom tuh biasanya favorit banget tuh ban bawaan standarnya atau kalau misalnya mau upsize pakai ban Sinco. Nah, di motor ini nggak perlu repot-repot lagi ganti ban karena dari pabriknya udah dikasih ban Sinco. Ukurannya ini 130/60 ring 19. Masuk ke pengereman yang depan dulu nih ya. Untuk pengereman dibekali disc brake, nggak cuma satu, tapi dua double disc brake di bagian depannya. Diameternya ini adalah 320 mm. Kepala babinya kalau kalian lihat, wah, udah Brembo. Dan nggak cuma Brembo doang, tapi satu disc brake ini dibekali dengan 4 piston. Yang kalau misalnya kalau dibikin dua ya, jadi total untuk pengereman depan doang itu ada 8 piston. Gokil sih. Dari pengereman naik ke suspensi. Suspensi depan ini sudah menggunakan tipe upside down. Tadi gue sempat mention sedikit ya, kalau motor ini dibekali suspensi Airsus. Nah, cuman sayangnya suspensi Airsus itu hanya berlaku di bagian belakangnya doang cuy. Kalau untuk yang depan ini masih model konvensional, tapi udah tipe upside down seperti ini. Finishingnya warna silver kayak gini, gue suka banget ya. Kelihatan minimalis, mewahnya dapat banget cuy. Otomatis handlingnya juga pasti lebih oke. Karena kalau kita lihat mesinnya sendiri kan nggak kecil ya. Kapasitas mesinnya 700 cc, pasti bobotnya berat dan butuh suspensi untuk bisa mendapatkan center of gravity yang lebih oke lagi saat mengendarai motor ini. Dari depan kita ke bagian roda belakang. Roda belakang ini kalau dilihat dari belakangnya itu bohainya pol banget. Kenapa? Karena bannya lebar banget coy. Gokil. Ini mungkin bisa jadi salah satu motor yang punya roda belakang spek kaki-kaki ya, spek velg khususnya, yang udah cukup lebar. Salah satu motor yang punya spek velg cukup lebar bawaan pabriknya. Pengeremannya ini pakai model disc brake di bagian belakang. Brembo juga. Diameter cakramnya ini adalah 260. Harusnya udah aman banget ya. Biasanya kalau di motor-motor small engine 260 itu ditaruhnya di depan. Ini ditaruhnya di belakang. Jadi udah lebih dari cukup untuk pengereman karena mengingat tadi di depan juga udah 8 piston. Di belakang ini udah double piston, udah 2 piston cuy. Swing armnya full aluminium dengan finishing kayak kulit jeruk kayak gini ya. Wrinkle dibilangnya ya. Kece banget, apalagi kalau kalian lihat aksen minimalisnya seperti tutup baut, as rodanya itu di cover semua, ditutup semua detail-detailnya supaya motor ini berkesan lebih futuristik lagi. Roda belakang, tadi gue sempat jelasin, roda belakang ini lebar banget dan sama seperti yang depan, udah pakai Sinco juga. Ukurannya ini cukup lebar ya, yaitu 300/35 ring 18. Kalau kalian lihat dari belakang ini, buset, gue hitung dulu nih ya, hampir 2 jengkal guys, 20 cm sekitar, kalau ini perkiraan ya lebarnya gue nggak tahu soalnya tadi gue nanya bagian orang Bendanya juga nggak tahu ini lebar velgnya berapa, tapi kalau dihitung pakai jari, wait, turun sendiri. Kalau dihitung pakai jari, ini kurang lebih sekitar 30 cm lebar bannya doang. Gokil.
Masalah suspensi, ini yang menjadi salah satu daya tarik gue di motor ini, dimana suspensi belakangnya ini udah pakai air sus. Nggak kelihatan, ntar gue ngintip dulu. Kayaknya sih soknya di tengah. Bisa dibilang monoshock, cuman dia kayak ada linknya lagi yang berfungsi kayak air susnya gitu. Jadi dudukannya ada adjustable-nya gitu ya, bisa disesuaikan. Ini kalau misalnya lagi nggak dinaikin, motornya turun sendiri, rendah seperti ini, tapi ketika dinaikin dia akan naik lagi. Dan ketika boncengan, dia akan ngebaca sensornya dan lebih tinggi lagi gitu. Jadi auto adjust, bisa dibilang ya. Gue akan coba itu nanti ya, tapi gue mau ngomong lampu-lampunya dulu nih. Ngomongin lampu-lampu di motor ini, salah satu yang jadi daya pikat ya ketika pertama kali nih gue ngeliat motor ini adalah bagian ininya nih, bagian depannya. Tapi ini bukan lampu cuy, ini kan bentuknya keren banget ya, kayak mesin pesawat turbo gitu kan, kayak mesin jet pesawat tempur gitu bagian belakangnya itu kan, kece banget. Tapi sayang ini bukan lampu, dan untuk posisi lampu utamanya dia ada di atas ini, kecil aja tapi udah LED. Dan ini walaupun kecil, kalian jangan raguin keterangannya ya, tingkat kecerahannya, karena udah pasti terang. Untuk lampu sennya juga kece banget, futuristik banget, terletak di samping sini cuy, yang dibikin built-in sama bagian bodi sampingnya seperti ini ya. Ini kebetulan lagi dinyalain, jadi kalian bisa ngeliat dan bisa mengira-ngira seperti apa lampu sennya ketika aktif gitu ya. Lampu belakangnya, kita ke belakang. Yap, ini dia lampu belakangnya. Posisinya ada di ujung jok belakang, dan ini berkesan mahal banget ya menurut gua, mewah banget karena bentuk lampu belakangnya itu seamless dengan jok belakangnya. Kalau kalian lihat ya dari samping posisinya, ini jok belakangnya masih terlihat empuk, dan di sini ada bezelnya dengan finishing wrinkle seperti ini, dan nggak lama langsung ketemu list lampunya seperti ini. Jadi bener-bener seamless banget, kayak kelihatan cuman body doang, tapi sesungguhnya ini lampu ya. Dan ini kebetulan lagi nyala juga, jadi kalian bisa ngelihat lampu belakangnya udah LED, dan ini built-in juga sama lampu remnya. Ini kan lampu malamnya nyala ya. Coba gua mau tekan lampu rem depan, rem belakangnya aja nyala nggak ya? Nah, ya kan? Ya, jadi lampu malam nyala di sini, lampu remnya juga nyala di sini. Nah, untuk lampu sennya ada di posisi mudguard seperti ini cuy. Lampu sennya ya biasa aja, tidak sefuturistik lampu sen depannya, yang dimensinya juga masih terbilang cukup besar, walaupun juga udah LED ya, dan di sini batangannya juga udah cukup elastis. Tapi menurut gua ya nggak apa-apa lah, masih cukup mengakomodir untuk penampilannya secara keseluruhan. Makanya kalau misalnya punya motor ini, gua kayaknya bakal ganti lampu sen pertama kali nih, ya kan? Atau dicopot aja sekalian mudguard ya gitu ya. Oh iya, masih ada satu lagi di bagian lampu, dan ini yang menjadi fitur favorit gua. Kalian mesti lihat ini. Yuk ke depan. Lampu depannya posisinya di sini tadi ya, dan ini lampu sennya adanya di sini. Kalau kalian lihat di belakang lampu sen ini ada bodi samping ya, semacam kayak air scoop lah bahasa mudahnya gitu ya. Tapi yang menarik, di bagian air scoop ini menyembunyikan sebuah lampu, ini bisa dibilang lampu fog lamp juga, lampu tambahan, tapi bukan yang dinyalain secara manual, tapi dinyalain secara elektrik. Kalian lihat ya. 3, 2, 1. Anjay, bisa terbang cuy motornya, jadi kayak sayap gitu ya. Dan ini lampunya nyala guys, langsung otomatis dia jadi nambah tingkat keterangannya lagi ya, karena mengingat mungkin lampu yang depan tadi LED walaupun udah terang, mini, kecil gitu kan, mungkin kalau ketutupan sama daun-daun atau apa di perjalanan. Nah ini ditambahin lampu lagi, dan bentuknya gue suka banget, futuristik banget, kayak sayapnya Iron Man kalau lagi terbang tuh mau kebuka gitu kan. Das, kece banget. Kalau kita masukin lagi, cet, nice, gokil. Ya, ini tombolnya ada, untuk mengaktifkan si lampu fog lamp tambahannya ini ada di saklar di bagian setang ya. Tinggal dipencet, ditahan aja 3 detik, dia akan kebuka seperti ini. Dan dalamnya juga proper sih, walaupun dalam keadaan tertutup harusnya aman dari air juga. Kalau misalnya pakai hujan-hujan nggak bakal masuk juga, karena emang didesain seproper itu. Soal spek mesin, LFC 700 ini nggak usah diraguin lagi. Kenapa? Sesuai dengan namanya, motornya dibekali dengan kapasitas mesin 700 cc. Dimensinya cukup besar ya, karena ya cc juga cukup besar. Motor ini memiliki spesifikasi mesin 4 silinder segaris berpendingin cairan alias radiator. Kapasitas mesinnya lebih tepatnya adalah 676 cc. Dengan mesin sebesar itu, motor ini memiliki tenaga 84 HP di 9000 rpm dan torsinya sebesar 60 Nm di 8000 rpm. Transmisinya dibekali 6 tingkat percepatan dengan slipper clutch, yang kalau kalian pakai jarak jauh, udah nggak perlu takut lagi bakal kehabisan nafas. Dari mesin langsung turun ke bagian knalpotnya. Knalpotnya juga desainnya nggak kaleng-kaleng ya, futuristik banget. Kenapa? Kalau kalian lihat, inilah
knalpotnya bentuknya ada kisi-kisinya seperti ini, dibikin padat di bagian kolong, bagian belakang mesinnya. Jadi dibikin seamless juga, menyatu, berkesan futuristik juga. Di sini walaupun ini ada kisi-kisinya ya, 1, 2, 3 gitu, 4 kotak gitu ya. Tapi dia keluarnya cuma satu guys, di bagian belakang doang sini. Karena di bagian belakang ini ada pipanya. Jadi selebihnya ini cuma aksen doang. Tapi secara keseluruhan build materialnya menurut gue cukup oke juga. Ini bukan plastik guys ya. Ini covernya dibuat dari aluminium yang finishingnya seperti di Sunblast. Jadi ada tekstur kasarnya gitu ya. Gak cuma aluminium yang di brush atau apalagi plastik ABS. Wah, nggak main sih di motor ini, nggak main. Kelasnya beda cuy ya. Gokil. Gue suka banget nih. Gue pengen denger suaranya tapi sayangnya karena ini ya seperti kalian lihat di indoor, jadi kita nggak bisa cobain nyalain motornya. Sayang banget, tapi mungkin kalian bisa lihat dari video-video lain teman-teman yang udah pernah nyobain atau nyalain motor ini. Ngomongin build quality secara keseluruhan, build quality di motor ini menurut gue cukup bagus ya. Untuk bagian body-bodinya didominasi oleh body plastik, seperti bagian tangkinya ini masih dikondomin, cover pakai body plastik juga. Tapi untuk bagian sasisnya, keseluruhannya sudah dibuat dengan bahan material aluminium. Jadi udah pasti motor ini enteng banget. Gue jadi penasaran, pengen nyobain duduk di atas motor ini dengan tinggi postur gue yang 158 atau 160 cm. Langsung aja kita cobain posisi duduk di motor ini. Hup. Beuh. Ini cukup rendah loh posisi duduknya. Untuk ukuran motor 700 cc, kaki gua masih, ya walaupun masih jinjit sedikit, tapi nggak terlalu jinjit, masih napak. Walaupun di bagian betis gua tuh berasa lebar banget ya, bulky banget ini motor ya, karena 700 cc gitu kan. Kalau kita ngomongin posisi duduk, kita mulai dari setang ya. Di bagian setang posisinya cukup lebar. Ini kayaknya sekitar 80 cm ya posisi lebarnya. Tipikal kayak bawa motor cruiser gitu ya. Dan setangnya sendiri ini udah bahannya aluminium, tipe fat bar juga. Di bagian tengahnya ini juga lebih besar dibandingin yang bagian pinggirnya. Nah untuk grip gasnya sendiri, menurut gua standar banget kayak motor-motor Jepang 150 cc-an nih yang nggak ada motifnya, standar banget lah. Tapi untuk saklar-saklarnya menurut gue cukup simpel. Di sini ada engine cut off, ada lampu hazard juga nih, gue matiin lampu hazardnya. Dia lampu kecilnya nyala ya. Jadi kalau misalnya dia ngesen, nah dia jadi berganti lampu sen. Tadi kan hazard, sen kanan, sen kiri. Nah kalau dimatiin dia jadi lampu senja, dan kalau hazard tadi nyalain dia jadi lampu hazard seperti ini. Klakson ada sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada tuas naik turun, mode lampu fog lampnya tadi ini kalau gue pencet fog lampnya kebuka. Wah, nice dream. Lampu sen dan klakson simple, dan dibungkus terakhir dengan panel TFT LED sebesar 5 inch ya kalau nggak salah. Dan ini fiturnya udah kebaca semua. Di sini ada ride head, tall, standar, comfort level, ada sport, ada comfort, bisa diganti-ganti. Dan fitur-fitur lainnya semua ditampilin di satu layar LCD ini. Udah cakep banget sih ya. Spionnya menurut gue cukup nyentrik juga. Bentuknya persegi panjang. Ini bisa digeser nggak sih? Bentuknya agak aneh ya sebenarnya. Ngotak gini. Ya walaupun body-body juga ngotak-ngotak juga, tapi bentuknya agak-agak retro sendirian. Agak-agak jadul. Dengan kaca spion yang tinggi seperti ini. Lanjut ke posisi kaki. Motor ini menganut posisi kaki front control. Jadi bisa dipastikan genrenya motor ini adalah motor cruiser 700 cc. Dan seperti kalian tahu ya, kalau kalian udah sering ngikutin vlog gua paling sebel naik motor front control. Karena kenapa? Karena kaki gue pendek. Jadi kalau misalnya posisi footstep-nya di depan tuh jadi kayak mesti agak effort dikit menggapai footstep gitu ya. Tapi ya it's okay buat tinggi-tinggi yang misalnya 170 atau 180 harusnya sih bakal nyaman banget naik motor ini ya. Dan posisi joknya sendiri seperti tadi gue bilang, ini posisi joknya cukup lebar. Dipakai buat boncengan juga harusnya udah cukup nyaman banget. Bagian bokong pengendara jadi tercover semua, dan untuk jok boncengan ini juga bisa dibilang nggak pelit ya. Harusnya untuk dipakai boncengan tetap nyaman nih, karena motor ini juga motor cruiser kan. Jadi harusnya dipakai untuk jarak jauh, baik radar ataupun pemboncengnya juga harusnya posisi duduknya nyaman. Gue masih penasaran nih soal airsus-nya ya. Katanya kalau dinaikin, ini motor jadi bisa turun sendiri atau naik sendiri. Coba ya, ini kan posisinya kalian lihat seperti ini ya. Kalau gue turunin motornya, gue standarin, dia bakal turun nggak ya? Bah. Turun sendiri guys. Coba sekarang gue naikin. Set, ini kan ceper. Naik nggak? 2000 years later. Nanti untuk airsusnya nanti kita tanya deh sama orang bendanya ya. Tapi by the way, ini kalau misalnya kalian cobain suspensinya, ini empuk banget sih sumpah. Tapi empuknya yang masih ada reboundnya. Jadi reboundnya itu nggak baliknya itu ya, ketika turun baliknya itu agak lambat. Tuh, lambat banget untuk ukuran bobot motor seperti ini. Biasa kalau cuman per doang, ketika kalian naikin, posisinya motor itu langsung naik gitu kan. Oke, ini nggak, dia masih agak telat gitu naik. Begitu turun, ces. Turun, ces. Tuh. Tapi empuk.
harusnya nyaman sini. Ini kalau buat melahap trek-trek keluar kota gitu ya, Pantura kayak gitu-gitu, puncak, harusnya sih ini suspensinya gokil banget sih, di atas rata-rata. Tapi gue masih penasaran sama motor ini. Satu hal juga yang bikin gue penasaran adalah masalah harga. Karena gue denger-dengar harga motor ini rada-rada nggak masuk akal untuk ukuran motor berkapasitas 700 cc. Berapa sih harganya? Ini fitur suspensinya seperti apa yang bener gitu ya? Apakah dikendalikan manual atau otomatis atau seperti apa? Gue langsung mengajak ngobrol dari pihak bendanya. Let's go! I'm on no fixer. I'm gon' ball no picker. That I ate doors they live for. Talking on my back, go figure. Whole team eats fun later. Om, Ya, ada beberapa hal yang mau gue tanyain nih. Pertama yang masih gue bingung, tadi gue udah coba naikin, dudukin, semua segala macem ya. Tapi masih belum berasa nih, ini sistem air suspensinya itu seperti apa sih? baik. Air susnya ini berfungsi ketika kita rider duduk di joknya, Hah? kemudian dia akan menyesuaikan dengan bobot kita. Oh gitu. Ya, nah ketika udah sesuai dia akan stop. Oh. Nah, mungkin Om Ateng silakan coba. Coba naik ya. Ya, coba naik. Coba naik. Ini naik nih guys. Nah, nanti rasakan bahwa ini ada air susnya yang naik. Bekerja. Oh naiknya dia nggak langsung ya? Ya, pelan-pelan karena menyesuaikan. Oh, Betul. jadi dibaca dulu. Coba, set, duduk. Nah, ini juga bisa untuk boncengan. Ketika boncengan juga menyesuaikan beban, maka dia akan naik lagi. Naik lagi. Naik lagi, betul. Paling tinggi itu berapa mili? Hafal nggak Om? Saya belum sempat hitung karena setiap beban yang bertambah, dia pasti otomatis akan bertambah Akan naik. tinggi. Karena dia menyesuaikan dengan suspensi belakang supaya nggak nge-stroke gitu. Wih, iya, naik lama-lama cuy. Wah, jadi kalau pas lagi naik tuh berasa Om ya? Berasa? Ada kayak mesinnya gitu yang nyala, mungkin kayak kompresor gitu nyala. Ya. Tapi dia naiknya pelan banget, nggak langsung kayak naik tinggi gitu. Nanti dia akan stop sendiri ketika Udah pas. sesuai dengan Dan ketika udah ketika ini gua standarin lagi, dia akan turun lagi. betul. Nah, tadi kalau boncengan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. lebih Boleh tinggi. cobain boncengan nggak? Om? Ayo, kita coba tes. Saya Nih. naik. Nah, Turun nih. Nambah ya? Iya. Baru berasa nih, Ya. ini nih di mesinnya ada getaran ya kan. Nah, Ya. dia naik lagi ya. ini semakin bertambah nih sumbunya sampai dia stop sendiri. Sampai gitu. stop sendiri. Ini juga masih mompa nih. Ya. Karena beratnya lumayan kan, berdua kan boncengan. Ini kalau saat kita boncengan ini kan masih menyesuaikan Ya. bobot kan. Betul. Dalam kondisi masih menyesuaikan bobot itu kalau kita pakai jalan bisa dia. Nggak bisa. Harus Oh. bener fit dulu, Oke. ketemu settingannya, baru bawa jalan. Baru bisa bawa jalan. Jadi Ya. kalau misalnya dia masih bekerja airsusnya dia nggak bisa dihidupin ya. Mengurangi Nggak kenyamanan. bisa dibawa jalan. Nah, udah berasa Udah kan? berhenti. Berhenti kan? Udah berhenti. Tinggi nggak? Beda sama pertama kan? Ya, Beda. beda nih. Oh iya. Bisa sampai 4 jari, ya. 4 jari. 4 jari. Oh, gue Nah, saya coba turun ya. Coba saya turun. coba turun, nanti dia menyesuaikan dengan Oke. bobotnya Om Ateng. Wah, jadi tinggi banget nih guys. Gue jadi jinjit Tuh. sekarang. Nah, Yoi. dia menyesuaikan dengan bobot. Anginnya dibuang ya. Yes. Yes. Nah, ini posisi kaki gue jadi sesuai nih sekarang nih. Nice, nice. Jadi kalau gue taruh lagi, Jadi dia akan semakin turun lagi. turun lagi. Tuh, Nah, ngebuang ada suaranya. anginnya. Nah, Oh, langsung turun. Ya kan, bisa dilihat. Gokil. Gue lupa bahas tadi ya ngomongin body, itu ngomongin tangki juga. Ini kalau nggak salah tangkinya sebesar 17 liter, bener? Betul, nggak? 17 liter. ya. Ya. 17 liter, tapi di bagian dalam ya, karena ini kan cover tangki ya. ya betul. Terakhir, masalah harga ya kan. Ya. Kita samakan persepsi dulu nih ya. Ini motor, kalau kalian lihat tadi ya, udah ada lampunya, bisa canggih seperti ini nih. Ya, Wih, fog bisa- lamp ya. Bisa nutup kayak gini. Nah. Nah, udah gitu udah ada airsusnya juga, otomatis, auto adjust juga, pengendara pakai boncengan, udah secanggih ini. Mesinnya 700 cc, harganya kira-kira berapa nih Om? Harga ini on the road Jakarta 379 juta. 300? 379. Yang bener. Saya rasa dengan fitur secanggih ini worth it lah, value for money. menurut Ini saya. sangat value for money sih Om, malah Yes. cenderung bukan value for money, value for ngancurin harga pasar sih sebenarnya. Udah gokil banget sih ya. Bayangin ya teman-teman, mesin 700 cc, kalian cari ya se-Indonesia dari ujung timur sampai ujung manapun se-Indonesia, motor pabrikan yang dari pabriknya udah dibekali dengan suspension, air suspension, nggak ada. Cuman ini doang. Harganya sangat affordable menurut gua, bahkan itu nggak salah ngasih harga. Nggak ya. Kita menyediakan supaya menjadikan solusi konsumen bisa mengambil produk kita. Oke, ngomong-ngomong menyediakan, ini motor ready stock atau mesti inden dulu atau gimana nih? Oke, ini motor kita baru launching di event ini, IMS. Nah, kita jadwalkan untuk delivery dan serah terima itu di bulan Juni
2026. 2026 baru launching pertama ya. Yes. Dan itu berapa unitnya nanti untuk batch pertama ini? Untuk batch pertama kita masukkan 15 unit Cuma 15. dan sekarang sudah 10. Wow. Udah 10. Jadi sisa 5 slotnya nanti ya teman-teman yang bisa atau mau meminang silahkan datang ke IMS segerakan. Ini gue Ada. ada. Langsung kita bayarin aja kali ya. Yo, Langsung tempel nih. Langsung. sold. Bisa 5 guys, tinggal 4 sekarang ya. Ya, tinggal 4. Tinggal 4, awas. Masalah, ini kan motor 700 cc Om ya. Kita ngomong ini spare partnya semua motor sangat eksklusif lah. Ya. Spare partnya juga, partsnya, fiturnya itu udah LCD, versus lampunya udah elektronik kan segala macam. Betul. Ini pasti salah satu keresahan calon pembeli juga. Masalah spare part atau garansi itu gimana Om? Oke, calon customer atau teman-teman nggak usah khawatir, Hmm. karena setiap pembelian unit apapun, baik yang unit terjangkau sampai yang premium yang seperti premium. ini, kita berikan garansi mesin itu 2 tahun Wow, 2 tahun dan garansi kelistrikan 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi jangan khawatir. Kemudian yang membuat hati kita semua nyaman adalah dealer kami sudah 3S semua jaringan. Semua jadi, jaringan. selain menyediakan sales, Hmm. tentunya juga ada service Ah. dan ada spare part. Spare part. 3 sales, 3S. service, spare Spare part. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi Om ya. Yes. Semua udah terjangkau semua. Jadi Aman. tenang aja dengan harga yang sangat affordable, sangat merusak pasar ini menurut gua. Dengan fitur yang ditawarin seperti ini kalian nggak perlu khawatir lagi. Karena biasanya ada harga ada barang Om ya kan. Iya, Orang-orang betul. pasti wah ini harganya kok segini tapi jangan-jangan gini. Nah, nggak terbukti seperti Ya. itu ya. Semua sudah terjawab masalah spare part, salesnya sama servisnya juga aman. Yes. Oke Om. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih udah boleh nyobain. Segitu aja buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut.